Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Hana dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Nah, sebelum kita mulai impak kita, Kak Hana ajak adik-adik untuk persiapkan kidung ceria, Alkitab, dan juga hati adik-adik. Yuk kita saat teduh sejenak. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dari istirahat malam kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti impak online kami. Kiranya Engkau memberkati impak online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang dibuka ya Alkitabnya, kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Kita baca secara berbalasan ya adik-adik, tulisan yang tercetak keluar akan Kak Hana bacakan, dan tulisan yang tercetak ke dalam adik-adik yang baca ya. Mazmur 23 ayat 6, Tuhan gembalaku yang baik. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Nah, sekarang kita kembali buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria nomor 137. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan membaca Alkitab, juga akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat duduk diam dengan tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati kakak lain yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kak Hana ulangi ya, kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu?
Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan melalui tayangan video. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Siapa di sini yang pernah menjadi pemimpin doa di rumah? Doa bangun tidur, doa mau makan, atau doa mau tidur? Kakak yakin adik-adik semua pasti pernah memimpin doa di rumah. Firman Tuhan hari ini dalam pembacaan Alkitab tadi adalah surat dari Bapak Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Pada saat itu banyak rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus. Mereka disebut rasul-rasul palsu karena mereka tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan dan melakukan pelayanan supaya mereka dilihat dan dipuji orang. Nah, berbeda dengan Bapak Paulus. Bapak Paulus melayani jemaat supaya jemaat dapat mengenal Tuhan, dapat merasakan kebaikan-kebaikan dari Tuhan, lalu memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Paulus juga mengajarkan jemaat untuk hidup saling mengasihi dan saling tolong-menolong.
Bapak Paulus melakukan hal itu supaya jemaat semakin bertumbuh di dalam iman. Dan Bapak Paulus melakukan pelayanannya dengan meminta pertolongan dari Roh Kudus. Karena Bapak Paulus yakin bahwa Roh Kudus akan selalu setia menolong, memberi hikmat untuk melakukan kebaikan. Nah, siapa di sini yang pernah berprestasi dalam perlombaan? Entah itu lomba cerdas cermat, atau perlombaan olahraga, atau juara di kelas. Kakak yakin kalian semua pasti pernah. Ketika kita mempunyai prestasi atau pernah mendapat juara di suatu perlombaan, apakah kita boleh sombong? Tentu tidak ya adik-adik, kita harus tetap rendah hati karena itulah sikap yang benar. Itulah sebabnya Bapak Paulus mengajarkan kita semua supaya tidak mencari pujian ketika melakukan kebaikan. Adik-adik, ingatlah selalu ya bahwa di saat adik-adik melakukan kebaikan kepada orang lain, berarti adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak perlu mencari pujian ketika kita melakukan kebaikan, tetapi hendaklah kita selalu rendah hati. Karena tanpa rendah hati, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Jadi, tetap rendah hati ya, dan yakinlah selalu bahwa Roh Kudus selalu setia setiap saat untuk menolong kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Sekarang kita masuk ke aktivitas ya. Perhatikan gambar ini. Nah, adik-adik, ayo temukan kalimat rahasia berdasarkan sandi di bawah ini. Kira-kira kalimat rahasia apa ya yang tertulis di dalamnya? Adik-adik tulis jawaban adik-adik di buku atau di selembar kertas, lalu minta tolong papa atau mama untuk foto jawaban adik-adik lalu mengirimkannya di grup kakak layan bersama orang tua. Terima kasih adik-adik. Adik-adik yang terkasih, untuk meresponi firman Tuhan, Kak Hana ajak adik-adik untuk masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena tadi kami sudah membaca Alkitab, juga mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang rendah hati dimanapun kami berada. Tuhan, pada kesempatan doa syafaat pagi ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang sedang dilanda virus corona. Kiranya Engkau mau memberkati garda terdepan yang menangani virus corona ini, berikan mereka kesehatan. Juga kiranya Engkau memberkati kami sebagai masyarakat Indonesia, biarlah kami boleh taat pada protokol kesehatan yang ada. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Harapan Baru, kiranya Engkau berkati KMJ, juga majelis-majelis yang ada. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk adik-adik lain kami yang sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas di rumah, belajar, bermain, juga beribadah, dan aktivitas yang lain. Engkau jaga dan lindungi mereka setiap saat. Kiranya juga Engkau memberkati orang tua mereka yang senantiasa mendampingi mereka saat melakukan aktivitas di rumah, berikan mereka kesehatan dan kekuatan juga berkat-Mu. Banyak yang ingin kami permohonkan kepadamu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui isi hati kami masing-masing. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa Bapa kami, doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita menyanyi dulu ya dari Kidung Ceria nomor 233. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung IMPA. Untuk itu, Kahana ajak adik-adik untuk berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberkati IMPA online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam kami menjalani kehidupan kami seminggu ke depan. Biarlah apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan Engkau tetap melindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, sampai jumpa di IMPA online minggu depan. Tetap di rumah, jaga kesehatan selalu ya dengan rajin mencuci tangan dan selalu memakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!